there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih dapat untuk tetap istiqomah untuk bertahan budi kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawa kita semua untuk sama-sama memperhatikan dan menyaksikan tentang ulasan ataupun penjelasan daripada beberapa orang tokoh sekaligus pemuka-pemuka di dalam kekristenan. Ya, ada beberapa orang pendeta yang mencoba memberikan ulasan berkaitan tentang konsep Trinitas atau konsep Tritunggal itu sendiri. Sama-sama kita saksikan saudara, ini pernyataan-pernyataan mereka sebagai berikut. Tritunggal adalah titik lemah kekristenan ya saudara-saudara ya. Bagi di luar Kristen, Tritunggal itu jadi sasaran tembak. Allahnya ada 3 katanya ya. Terus gimana Pak kalau Allahnya ada 3? Ya tidak alkitabiah, tidak Pancasila. Ya, Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Pak, Tritunggal kan esa. Kata siapa? Tritunggal tidak pernah bisa esa. Catat itu, ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu esa. Esa pula Kristus Yesus. Jadi yang esa itu Allah, yang esa itu Kristus Yesus. Markus 12 ayat 29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yang esa itu Tuhan. Jadi yang esa itu siapa? Tuhan. Anda yang memang Tritunggal Maha Sesat, berkali-kali saya ngomong penyembah Allah 3 biji, ya Allah yang punya biji 3. Terus kalian cuma maki-maki toh, maki-maki itu dosa loh. Saya tahu otakmu nggak nyampe. Hukuman untuk penyembah berhala adalah tidak masuk ke dalam kerajaan surga alias 100% masuk neraka. Penyembah Allah dan Tuhan di surga yang jumlahnya juga banyak, yaitu penyembah Allah berbiji 3, penyembah Allah kesatuan, penyembah Allah oneness, penyembah unity God, penyembah Tritunggal. Hukumannya sama, tidak masuk ke dalam kerajaan surga alias 100% masuk neraka. Anda yang masih menyembah Allah 3 biji dijamin masuk neraka, sama saja kamu menyembah berhala. Yang mana mereka percaya bahwa dalam satu hakikat kealahan ada 3 pribadi, dan tidak ada 3 pribadi yang terpisah. Itu asumsi ya, berdasarkan Alkitab mengatakan bahwa dari perjanjian lama dan perjanjian baru Allah itu esa. Tetapi ketika Yesus berada di dunia, kata-katanya cukup jelas, dan apa yang dia sampaikan cukup jelas. Dia mengakui dirinya adalah utusan. Aku percaya kepada Allah Bapa, seru Tuhan kita itu Khalid langit dan bumi. Jadi di dalam pengakuan iman rasuli kami, Yesus itu bukan Allah. Kalau kita membaca dalam surat Rasul Paulus, yang menjadi tujuan doa Rasul Paulus terus tuh Theos, dalam terjemahan kita Allah. Memang ini juga bisa mengaco kata ini. Allah ini tunggal kan, menyiratkan tunggal. Sedangkan di perjanjian lama, kata Allah juga digunakan untuk Elohim. Ini juga mengacau sekali. Elohim diterjemahkan Allah. El yang sama dengan Theos diterjemahkan Allah. Apa nggak kacau nih? Kacau saudaraku. Sebenarnya di sini kacau. Nah,
Theos ini Bapak di surga. Saudara membaca di Alkitab, di semua surat rasul-rasul selalu bicara mengenai ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Theos. Theos, 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 Theos. Nah, dengan terjemahan ini, dengan terjemahan Theos menjadi Allah, lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan di sini. Padahal tidak, ini Theos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca. Terpujilah Allah, Theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara, berat. Karena konsep orang sudah salah. Konsep orang sudah salah. Katakan kebenaran, walaupun pahit. Buat Kristen-Kristen palsu yang mengklaim bahwa Allah yang benar itu adalah Tritunggal atau Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Yesus atau Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bertobatlah! Kristen yang asli adalah pengikut Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus, sebagaimana tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1-3, menyatakan dengan tegas dan sangat jelas bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Dan Yesus adalah utusan dari Allah yang benar itu. Maka jelas Kristen-Kristen yang asli Allahnya pasti sama persis dengan Allahnya Yesus Kristus, yaitu Bapa saja. Bukan Trinitas ya. Ya, sama-sama sudah kita saksikan pernyataan dari beberapa orang pendeta dan juga ada di situ penggiat media sosial gitu ya, yang sering menyampaikan warta Injil, pewarta Injil. Nah, dari penyampaian-penyampaian yang kita saksikan tadi, penjelasan-penjelasan yang disampaikan tadi oleh beberapa orang tokoh, sekelas pendeta Henry Tan, sekelas pendeta Joshua Tewu, ya. Kemudian ada juga pendeta Dr. Erastus Sabdono, kemudian ada juga Bob Son, ya, menjelaskan tentang konsep Tritunggal itu sendiri berdasarkan Alkitab. Gitu. Bahkan kalau seandainya menurut Franz Donald, konsep Trinitas itu atau konsep Tritunggal itu tidak konsep merupakan konsep ketuhanan yang tidak alkitabiah. Sama juga halnya dengan apa yang disampaikan pendeta Henry Tan, bahwasanya konsep Trinitas itu tidak sesuai dengan konsep alkitabiah. Dan ini menjadi satu ironi gitu ya, menjadi satu polemik begitu di dalam kekristenan itu sendiri, bahwasanya konsep itu begitu sulit untuk diterima dan sulit untuk dicerna dan sulit untuk diyakini, yang pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwasanya konsep itu satu kekeliruan, satu kekacauan yang sudah terlanjur teriyakini, sudah terlanjur diyakini, dan memang sulit untuk diatasi begitu ya. Mau tidak mau memang itu tetap dikembangkan dan tetap diajarkan. Namun pemaksaan konsep itu sekali lagi membuat kesesatan dalam pola keyakinan, dalam konsep ketuhanan yang mereka anut. Nah, ini begitu begitu sangat sulit untuk bisa dipercaya bahwasanya bagaimana untuk menyelamatkan hal ini semua gitu ya. Bagaimana menyelamatkan para jemaatnya, bagaimana menyelamatkan konsep Tritunggal itu sendiri yang memang notabene itu bukan konsep kebenaran gitu. Dan itu dinyatakan bukan orang Islam yang menyatakan, itu para pemuka dan para pendeta tadi menjelaskan itu semua, bahwasanya konsep Tritunggal itu ternyata tidaklah alkitabiah dan tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang sebenarnya, dan tidak ada, yang ironinya itu tidak ada dalil yang
yang menjelaskan di dalam Alkitab itu bahwasanya di dalam diri Yesus itu terdapat 3 unsur Tritunggal itu sendiri. Bahkan tadi dinyatakan oleh Bob ya, bahwasanya di dalam ayat-ayat Bible yang menyatakan tentang ketuhanan ya, justru antara Yesus dan Allah itu menunjukkan keterpisahan ya, keterpisahan. Dan pernyataan yang jelas juga tadi dikatakan bahwasanya di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 itu, di situ Yesus dengan jelas mengatakan untuk memuliakan Allah sebagai Tuhan dan ya pengenalan dirinya hanya sebagai seorang utusan gitu ya. Inilah hidup yang kekal itu, bunyi ayatnya tekan begitu. Bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Itu yang dinyatakan. Dan itu menunjukkan bahwasanya tidak mungkin dalam konsep Trinitas itu kalau disandingkan dan disejajarkan dengan ayat tersebut itu sangat kontradiktif. Ya, sangat kontradiktif. Tidak ada unsur ketuhanan di dalam diri Yesus itu sendiri ya. Apalagi pendeta Erastus Sabtono tadi mengatakan bahwasanya tidak ada jika dimasukkan Yesus itu dalam unsur theos, unsur Allah itu sendiri, nah itu tidak benar gitu. Kacau, konsepnya kacau. Nah makanya dengan jelas pendeta Henry Tan juga mengatakan ini jadi sasaran tembak memang begitu ya, jadi sasaran tembak bagi orang-orang di luar kekristenan karena memang tidak ada konsep itu di dalam kekristenan sendiri tidak mengajarkan hal tersebut. Nah jadi sangat ironi bagaimana mungkin ini bisa ditanamkan dengan begitu kuat sementara para pemuka gereja sendiri menyatakan kalau konsep Trinitas itu sebenarnya tidak alkitabiah, tidak ada dalil dan tidak ada dasar di dalam Alkitab yang menyatakan Allah itu, Tuhan itu memiliki 3 pribadi. Ya, Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan Roh Kudus itu tidak mungkin terjadi karena memang itu tidak ada konsep dan dasarnya di dalam Alkitab. Nah ini yang menjadi satu kenyataan. Dan di akhirnya ini saya mau menyampaikan ingin memperlihatkan hiburan yang disampaikan oleh pendeta Henry Tan berkaitan tentang konsep Trinitas itu. Dia menciptakan sebuah lagu ya menurut saya cukup menarik untuk kita dengarkan saudara. Nih lagu dari pendeta Henry Tan ya, cukup menghibur lah. Tritunggal punya Allah, pribadi 3, hasil mengarang bebas, tak ada dalil. Tritunggal punya Allah, kesatuan, seperti 3 istri di satu rumah, bikin tertawa ibu-ibu di pasar yang dasteran, bikin tertawa tukang parkir gigi sampai ompong, bikin tertawa ibu-ibu di pasar yang dasteran, bikin tertawa tukang parkir giginya ompong. Ya semoga terhibur dengan hiburan atau dengan nyanyian yang disampaikan oleh pendeta Henry Tan saudara. Baik, ini saja mungkin untuk penutup dan untuk bincang-bincang santai kita hari ini. Hari ini kita tidak terlalu serius dengan membuka dalil dan membuka ayat-ayat Bible. Ini hanya sekadar untuk mencoba kita bersama-sama merefleksikan otak, daya nalar kita terhadap ulasan-ulasan penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh tentunya para pembesar-pembesar kekristenan sendiri, ya, baik Henry Tan
kemudian ada lagi Erastus Sabdono ataupun pendeta Joshua Teu ya. Bagaimana mungkin penekanan itu kok sampai di jemaat begitu berbeda jauhnya ya. Jadi ya saya paham ini mungkin mereka ada yang menganggap oh mereka mungkin kayak pendeta Henry Tan dia orang-orang yang oneness begitu ya, saksi Yehova. Terlepas dari itu ya jelas kekristenan menjadi polemik konsep teologi Trinitas itu di dalam suatu nuansa kekristenan itu sendiri. Dan konsep Trinitas itu memang tidak sesuai dengan Alkitab. Demikian saudara, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.